Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan secara langsung. Saya percaya jemaat tentu sangat rindu beribadah seperti ini, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Namun saya menghimbau jemaat untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan di gereja. Jangan disepelekan atau dilanggar atau diabaikan. Saya pun sangat mentaati protokoler kesehatan yang diberlakukan di gereja YHS. Karena saya bertanggung jawab menjaga diri saya sendiri, keluarga dan jemaat yang hadir beribadah. Pastikan saudara semua yang beribadah hari ini, sepanjang ibadah berlangsung, tetaplah memakai masker dengan cara yang benar. Bagi jemaat yang memakai face shield, demi keamanan, tetaplah memakai masker. Kasihlah dirimu sendiri dan kasih orang lain dengan tetap memakai masker. Selamat beribadah dan nikmati lawatan Tuhan melalui ibadah di gereja YHS. Tagline yang saya canangkan adalah datang sehat, pulang lebih sehat. Yeshua HaMashiach, bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini kita telah menerima berkat Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu sungguh indah dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Katakan, ku tak takut sebab Engkau beserta kami, sebab Engkau beserta
Teruslah berkata-kata dengan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami merasakan Engkau. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu kami dilepaskan, dipulihkan ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, yes Lord. Ku selalu senang yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari berkata-kata dengan bahasa roh. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan kita. Sembah Dia, katakan segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari sambil kita makin beri dalam hadirat Tuhan, angkat tangan saudara. Segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari katakan Yesus-nya. Yesus, kaulah pujian bagi yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan kita. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang kami akan duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami meneduhkan hati kami. Kami rindu firman kebenaran-Mu memberkati kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Siap dengar firman Tuhan? Mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Baik, shalom saudara-saudara. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara malam hari ini. Senang bisa melihat pertumbuhan jumlah bilangan saudara yang luar biasa, yang amazing sekali. Dan saya percaya nama Bapa di surga dipermuliakan melalui saudara-saudara yang beribadah di Geraha 4 ini. Malam ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan yang sederhana, tetapi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Khususnya di masa pandemi ini. Kondisinya bukan baik, tetapi kondisinya menjadi semakin sulit. Bahkan pemerintah sudah mengumumkan bahwa kita sedang masuk di satu masa yang bernama masa resesi. Kita sedang masuk di satu masa yang bernama krisis ekonomi.
Bukan hanya kita yang berada di kota Makassar yang mengalaminya, tapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia mengalaminya saat ini. Dan saudara tahu dampaknya seperti apa. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Banyak orang yang kehilangan penghasilan mereka. Banyak orang yang kehilangan bisnis mereka. Banyak orang yang kehilangan kesehatan mereka. Bahkan banyak orang yang bahkan kehilangan nyawa mereka. Malam ini saya akan menyampaikan satu topik. Dan saya berharap topik ini bisa membantu saudara untuk menghadapi hari-hari saudara ke depan. Hari-hari kita ke depan. Apa dan bagaimana kita harus lakukan sesuatu di dalamnya. Saya akan menyampaikan satu topik yang berjudul damai sejahtera. Mari sama-sama katakan damai sejahtera. 1, 2, 3. Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini kita butuhkan untuk menghadapi kondisi yang ada di depan kita. Kondisi yang setiap hari saudara hadapi. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, dimanapun saudara berada, saudara sedang berhadapan dengan hal-hal tersebut. Dan untuk itu malam ini mari sama-sama kita buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kalau saudara perhatikan di bagian terakhir dari ayat 27 ini, firman Tuhan menekankan kepada saudara, kepada saya, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Hari-hari ini banyak orang yang hatinya gelisah, hatinya takut. Dan firman Tuhan berkata, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Mengapa firman Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu dan takut? Sebab di awal kita membaca firman Tuhan menekankan, Yesus sudah memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera di dalam hidup saudara. Dia menaruh damai sejahtera di batin saudara. Mengapa Yesus menaruh damai sejahtera di batin saudara? Supaya saudara dengan damai sejahtera yang ada dalam hidup saudara, saudara mampu menghadapi hal-hal yang pahit sekalipun, sulit sekalipun yang ada di depan saudara. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata seperti ini. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh. Saudara perhatikan baik, Bapa tahu rancangan yang terbaik yang Bapa rancangkan dalam hidup saudara. Rancangan apa yang Bapa rancangkan dalam hidup saudara? Firman Tuhan selanjutnya berkata seperti ini. Rancangan Bapa terhadap saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bapa tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Bapak tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup saudara. Bapak tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan dalam hidup saudara. Bapak tidak pernah menaruh sakit penyakit dalam hidup saudara. Bapak tidak pernah menaruh sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Kebangkrutan dalam hidup saudara. Tetapi rancangan Tuhan, rancangan Bapa atas hidup saudara adalah rancangan damai sejahtera. Mengapa Tuhan taruh rancangan damai sejahtera dalam hidup saudara? Karena Bapa tahu bahwa ke depan hidup saudara dan saya akan menjadi semakin sulit. Keadaan akan menjadi semakin sulit. Sehingga Bapa menaruh rancangan damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Dengan rancangan damai sejahtera, saudara bisa hidup tenang, tentram, berpikir jernih. Sehingga saudara bisa berjalan menapaki hidup saudara. Kemana saudara? Untuk menuju kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti apa yang Tuhan janjikan. Kalau malam ini engkau hadir di ibadah Geraha 4.
dan engkau kehilangan damai sejahtera di dalam hidupmu karena persoalan-persoalan yang membelitmu. Ada kabar baik buat saudara malam ini. Yesus rindu untuk mengembalikan damai sejahtera yang hilang di dalam hidupmu. Supaya saudara bisa kembali beraktivitas dengan normal. Hidup normal seperti biasa. Saudara memiliki kehidupan yang tenang, saudara dapat beraktivitas, saudara dapat mengerjakan bisnis saudara dengan baik, pekerjaan saudara dengan baik, pelayanan saudara dengan baik. Bahkan hidup saudara diberkati di seluruh area kehidupan saudara. Damai sejahtera dalam bahasa Ibraninya shalom. Mari sama-sama katakan shalom. 1, 2, 3. Shalom. Nah kalau saudara memiliki damai sejahtera Kristus dan saudara izinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidupmu, maka saudara akan memiliki hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Saudara akan menikmati sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Nah hal yang baik yang pertama yang saudara akan nikmati ketika damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidup saudara adalah saudara akan menikmati kesehatan. Sama-sama katakan kesehatan. 1, 2, 3. Kesehatan. Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hidupmu akan membuat hidupmu menjadi tenang, hidupmu menjadi teduh, membuat tubuhmu sehat, membuat tubuhmu kuat. Pastor Elisa ini saya angkat jempol, saya hormat sekali. 4 kali ibadah loh. Ibu Pastor Elisa ini ada hadir di sini. Amazing, kalah kita yang anak-anak muda. Tubuhnya kuat, sehat, bugar. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan doanya Pastor Elisa di hari ulang tahunnya yang ke-70 waktu itu. Pengen umur 120 saudara. Luar biasa ya. Kalau hidup saudara tenang, imun tubuh saudara menjadi kuat, saudara dapat mengerjakan bisnis saudara, pekerjaan dalam rumah tangga saudara, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi ketika saudara kehilangan damai sejahtera di dalam hidup saudara, saudara merasa khawatir, saudara merasa cemas, saudara takut, mungkin timbul kemarahan di situ, timbul kebencian, timbul kepahitan. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara. Lambat tapi pasti, saudara akan kehilangan kesehatan saudara. Saya mau tanya kepada saudara-saudara malam hari ini, Jemaat Geraha 4. Saudara mau sehat? Sekali lagi, saudara mau sehat? Miliki damai sejahtera di dalam hidupmu. Izinkan Yesus pegang kendali, izinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu. Maka firman Tuhan jamin, engkau pasti sehat. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Yang kedua, jika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup saudara, saudara akan menikmati kehidupan saudara yang seutuhnya. Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hidupmu, membuat hidupmu utuh, rumah tanggamu utuh, pekerjaanmu utuh, bisnismu utuh, masa depanmu utuh, berkatmu utuh, keuanganmu utuh. Nah, utuh di sini berarti tidak terpecah-pecah, tidak tercerai-berai, menyatu, berada dalam sebuah kesatuan, berada di dalam rancangan Tuhan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Ada pepatah Indonesia berkata seperti ini. Dan saudara pasti tahu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup saudara, maka hidup saudara menjadi utuh. Bisnis saudara utuh, pekerjaan saudara utuh, keuangan saudara utuh, rumah tangga saudara utuh, masa depan saudara utuh. Jika hidup saudara utuh, maka saudara akan menikmati hidup yang berbahagia bersama dengan keluargamu. Hidup yang harmonis,
engkau dipenuhi dengan sukacita, ucapan syukur, dan berkat mengalir dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, supaya saudara bisa menikmati keutuhan hidup sepenuhnya, miliki damai sejahtera Kristus. Izinkan dia memerintah di sana. Yang ketiga, saudara, ketika damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hidup saudara, maka damai sejahtera, maka dia akan melengkapi kehidupan saudara. Dia akan memberikan kelengkapan sepenuhnya dalam hidup saudara. Damai sejahtera akan melengkapi hidup saudara. Apa yang kurang dari hidup saudara, Tuhan yang akan lengkapi. Apa yang kurang dari hidup saudara, Tuhan yang akan sediakan. Apa yang tidak sempurna dalam rumah tanggamu, Tuhan yang akan sempurnakan. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Rumah tangga saya tidak sempurna. Rumah tangga saudara tidak sempurna. Tetapi ketika saudara sadar bahwa rumah tangga kita tidak sempurna dan saudara menyerahkannya kepada Yesus, maka Yesus yang akan menyempurnakan rumah tangga saudara. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara satu hal penting untuk kita malam hari ini. Saudara perhatikan baik-baik ini, saudara. Kita ini dipanggil sebagai orang benar. Benar atau tidak? Oleh darah Yesus, oleh Kristus Yesus Tuhan, saudara dan saya dibenarkan. Saudara dan saya itu dipanggil sebagai orang benar. Tetapi predikat itu ada satu lagi. Saudara dan saya itu dipanggil sebagai orang percaya. Nah, kalau sebagai orang percaya, saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan yang engkau percayai di masa-masa yang sulit, di masa pandemi, ketika sesuatu mendera hidup saudara. Apakah saudara masih bisa dipanggil sebagai orang percaya? Itu sebabnya saudara saya rindu. Tetaplah percaya kepada Yesus. Tetap arahkan imanmu kepada Dia. Sebab Yesus sanggup untuk memelihara hidupmu. Yesus sanggup untuk memberkati hidupmu. Yesus sanggup untuk memulihkan bisnismu. Yesus sanggup untuk memulihkan keuanganmu. Yesus sanggup untuk memulihkan keluargamu. Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan saudara. Damai sejahtera Kristus akan melengkapi hidup saudara. Itu sebabnya saudara jangan pernah menyerah dengan keadaan yang saudara hadapi saat ini. Mungkin kondisinya sangat sulit, mungkin sangat parah. Tapi firman Tuhan berkata jangan menyerah, don't give up. Tetaplah percaya kepada Tuhan sampai engkau melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Biarkan damai sejahtera itu memerintah dalam hidupmu. Dan aku akan melihat kebaikan Tuhan itu mengalir, memberkati kehidupan saudara. Yang terakhir, kalau damai sejahtera itu memerintah dalam hidup saudara, maka saudara akan memiliki kedamaian hati dan pikiran di dalam hidup saudara. Ada banyak orang yang kehilangan kedamaian hati dan pikiran di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi ini. Ada banyak orang yang cerita di luar ketika saya ketemu mereka kehilangan sesuatu yang penting di dalam hidup mereka, kedamaian hati dan pikiran. Karena masalah ekonomi, karena kehilangan pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah bisnis dan masalah-masalah lainnya. Mereka cerita di luar, mereka kehilangan itu dalam hidupnya. Tetapi ketika engkau memiliki kedamaian hati dan pikiran di dalam hidupmu, saudara dapat bekerja dengan tenang, saudara dapat berpikir dengan jernih. Tuhan akan menuntun saudara, Tuhan akan membimbing saudara, Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Saya pernah mengalaminya, saya pernah saksikan di ibadah Geraha 3,
bagaimana satu kejadian di akhir bulan Januari tahun 2020 di mana saya bekerja sama dengan teman tengah malam buta pukul 12 lewat tengah malam. Pabrik yang kami bangun dan gudang pabrik itu terbakar, saudara. Bukan pabriknya yang terbakar, tapi gudang pabriknya terbakar habis. Kami tidak tahu asal apinya dari mana. Mau pesan barang ke para supplier, sebagian para supplier mengatakan harus bayar kontan. 2 bulan sesudah itu kita masuk di masa pandemi. Kondisinya menjadi semakin sulit. Tapi apa yang tidak pernah saya pikirkan itu Tuhan sediakan. Orang-orang yang pernah datang menawarkan barang tiba-tiba menelpon lagi. Bukan orang-orang yang pernah kami mengambil barang, tapi orang-orang yang belum pernah kami ambil barang. Dan pernah menawarkan barang kepada kami, itu datang kepada kami. Dan menawarkan barang, dan ternyata produk mereka lebih baik. Bahan baku mereka lebih baik. Dan saudara tahu kami bisa produksi kembali. Bahkan saya mau beritahu kepada saudara-saudara di masa pandemi. Tuhan berkati tempat di mana saya ada. Dengan berkat yang luar biasa. Yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Itu cara Tuhan buka jalan. Itu sebabnya tetap miliki kedamaian hati dan pikiran dalam hidup saudara. Sebab ketika kedamaian hati dan pikiran itu meninggalkan saudara, saudara akan hidup dalam tekanan, saudara akan hidup dalam stres. Saudara mungkin akan marah, tersinggung, ya, dan seterusnya. Saya tulis seperti ini di sini. Saudara bisa beli tempat tidur yang empuk. Saudara bisa beli tempat tidur yang empuk. Sebab tempat saya adalah pabriknya spring bed. Saudara bisa beli tempat tidur yang empuk, bahkan tempat tidur yang paling mahal. Tetapi ada satu yang saudara tidak bisa beli. Saudara nggak bisa beli tidur. Ada yang bisa beli tidur? Kedamaian hati dan pikiran itu hanya bisa saudara dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara masuk ke toko obat, saudara tidak akan pernah temukan obat damai sejahtera. Ada, saudara temukan toko obat damai sejahtera, tetapi dia tidak menjual obat damai sejahtera. Saudara tidak bisa temukan itu di bengkel-bengkel, di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, saudara tidak bisa temukan itu. Saudara bisa temukan gratis saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab firman Tuhan awal kita baca, firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan memberikan, Tuhan menaruh damai sejahtera itu di dalam hidup saudara. Gratis. Kenapa saudara izinkan hatimu gelisah dan takut? Izinkan malam hari ini damai sejahtera Kristus kembali memerintah dalam hidupmu. Dan engkau akan menikmati kembali hari-harimu yang ada di depan. Dengan berkat yang luar biasa dari Kristus Yesus Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Ayat yang terakhir sebelum saya selesai. Kolose 3 ayat 15. Kolose pasal yang ketiga ayat 15. Dan hendaklah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup saudara, maka saudara akan menikmati kesehatan yang baik. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup saudara, maka saudara akan menikmati keutuhan hidup saudara sepenuhnya. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup saudara, maka saudara akan memiliki kelengkapan seluruhnya dalam hidup saudara. Dan kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup saudara, saudara akan memiliki kedamaian hati dan pikiran. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya.
Bapa, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Malam hari ini boleh kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah damai sejahtera tetap ada dalam hidup kami. Sebab Engkau sudah berikan itu gratis dalam hidup kami. Damai sejahtera itu adalah Kristus sendiri yang ada dan berdiam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk di dalam pengurapan minyak malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput, saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Saya mengundang para bapak-bapak diaken untuk maju ke depan. Kita akan masuk di dalam pengurapan minyak malam hari ini. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Naikkan pujian ini, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi, damai sejahtera-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara siapkan minyak urapan saudara di tangan saudara. Pegang di tangan saudara. Bapak Ibu sendiri yang akan mengurapi diri saudara sendiri. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum dapatkan minyak pengurapan, di samping kiri kanan Bapak Ibu ada yang memegang minyak urapan, mintalah sedikit dari tetangga Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari angkat minyak urapan di tangan saudara Bapak. Di tangan kami ada minyak urapan. Biarlah ketika kami mengoleskan pada dahi kami, Engkau sendiri yang mengurapi kami. Kami memiliki damai sejahtera, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kami. Kami boleh berjalan untuk menapaki hari-hari kami, menuju kepada masa depan yang penuh dengan harapan, seperti apa yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengoleskan minyak urapan ini di dahi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara urapi dahi saudara. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau ada dan hadir dalam hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau bela hidup kami. Engkau melindungi kami di seluruh area kehidupan kami. Bahkan Engkau berkati hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom Jemaat Gereja YHS yang dikasihi Bapa Yahweh, selamat hari Minggu. Dan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Welcome home. Berikut kami sampaikan YHS News. Hagia Market menyediakan buah-buahan dan sayuran berkualitas dengan harga bersaing. Pemesanan dapat dilakukan melalui nomor HP 0822 4747 0088. Belanja di Hagia, semua berbahagia.
Berikut adalah jadwal ibadah online Gereja YHS yang dapat Anda akses melalui channel YouTube YHS Media. Ibadah doa malam setiap hari Rabu dimulai jam 7 malam. Ibadah Heroes setiap hari Sabtu dimulai jam 7 malam. Ibadah Raya Minggu dimulai jam 6.30 pagi. Ibadah YHS Kids setiap hari Minggu dimulai jam 9 pagi. Dan ibadah Teens setiap hari Minggu dimulai jam setengah 11 siang melalui channel YouTube Teens Next Generation. Mari mengakhiri kegiatan kita sepanjang hari dengan mengikuti renungan 7 menit jelang tidur. Setiap hari dimulai jam 8 malam di channel YouTube Yusak Hadi Siswantoro. Aku ditolong Tuhan setiap hari Senin jam 9 malam. Melalui program Aku ditolong Tuhan, Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro akan memberi diri untuk mendoakan jemaat. Bagi jemaat yang ingin didoakan, silakan mengirimkan permohonan doa ke nomor 081 2525 1000. Sehubungan dengan ibadah online yang masih akan berlangsung lama, maka seluruh jemaat dianjurkan untuk subscribe channel YouTube Yusak Hadi Siswantoro, sehingga jemaat dapat mengikuti perkembangan program baru dari Senior Pastor. Kami mengajak seluruh wanita untuk mengikuti ibadah Christmas Celebration Wanita YHS yang akan dilayani oleh Pastor Debbie Basjir dan Maria Shani. Sabtu 12 Desember 2020 pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ibadah ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 882-0310-5978 dan passcode Wanita YHS. Ceritakan kabar baik ini kepada rekan-rekan dan kerabat saudara agar lebih banyak jiwa diberkati. Our King has come, our God is here with us, rejoice. He has come to save. Setiap minggu akan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, dapat segera mendaftarkan diri. Untuk informasi, dapat menghubungi bagian pastoral gereja. Our King has come. Demikian YHS News minggu ini. Have a blessed Sunday and Yeshua HaMashiach bless you. Bersama kita siapkan hati kita akan berdoa buat persembahan. Kami bersyukur untuk damai sejahtera-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi setiap kami. Dalam damai-Mu kami tenang, dalam kasih-Mu kami aman. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Bapa. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan dan biarlah ini menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau Bapa Immanuel, Engkau Bapa yang menyertai hidup kami. Kami berserah, kami berseru hanya kepada-Mu. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau jaga.
nyatakan Kau yang berkuasa. Amin. Kau yang Yes, Lord. dalam belah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Kau Tuhan sumber kekuatan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu, Dan kami serukan di hadapan Engkau Bapa Immanuel. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Tuhan sumber kekuatan kami. Pengharapan kami. Damai sejahtera kami. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Tuhan yang memang kami katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Curah anugerah-Mu bagi kami malam ini. Haleluya. Dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Engkau Bapa Immanuel. Engkau Bapa Immanuel. Tepuk tangan bersama Tuhan. Ya saudara, hari ini adalah minggu terakhir bulan November. Bulan depan sudah Desember, bulan yang kita tunggu-tunggukan untuk merayakan hari Natal. Nah hari ini saudara sudah mendapat amplop persepuluhan. Biarlah amplop itu saudara siapkan untuk persepuluhan untuk minggu depan kita akan membawa persepuluhan kita. Yang kedua ada ibadah Natal untuk khusus wanita, ya. Nah, kami akan membuat wanita YHS se-Indonesia. Jadi bukan dibuat di dalam gereja ini, tetapi melalui Zoom. Tolong itu tunjukkan dia punya ini. Saudara yang wanita boleh langsung ambil HP foto, catat dia punya ID-nya, kemudian paskotnya, supaya pada hari H-nya saudara bisa ikut di rumah saja, ya, atau kumpul di tempat satu kelompok. Saudara sekalian, kita bisa bersama-sama di dalam ibadah wanita itu. Yang ketiga, undangan saya melihat sudah full sekali itu ya hari ini. Betul-betul sudah full. Saya sudah mengecek, berarti hari Natal nanti untuk Geraha 4, khusus untuk Geraha 4, ya yang ini yang ikut ya. Jadi nanti ada undangan khusus untuk Geraha 4. Sudah tidak bisa dibawa teman-teman yang lain. Kalau ada teman-teman saudara mau ikut, ambillah di jam yang lain. Jangan di Geraha 4. Karena kalau lebih dari 700, sudah tidak ada lagi tempat. Lihat anak SOT saya itu, sudah tidak lagi bisa duduk di belakang. Dia duduk tetap ada di sana. Ya, jadi sudah kelebihan. Jadi saya harapkan saudara, kalau ada teman-teman lain yang mau ikut, jangan ambil ibadah di Geraha 4. Geraha 1, Geraha 2, Geraha 3 masih kosong. Itu yang saya pesan. Kemudian untuk pulang, ini sangat rawan sekali. Oleh karena itulah ada tim gugus di belakang, di lobi.
Jadi bagian di belakang tolong para diaken mengatur posisinya baris ke baris seperti di depan. Jemaat supaya sabar, khususnya di balkon, sabar karena kita akan diuji. Kalau ini lulus tes, maka kita bisa ibadah Natal. Karena itu di luar minggu, baru buat izin untuk ibadah Natal. Jadi tergantung dengan kedisiplinan saudara, kita bisa beribadah atau tidak. Jadi tolonglah kerjasama kita agar supaya saudara hati-hati, pelan-pelan saja menurutkan silang-silang ada di lobi, ikutin aja jalan keluarnya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di Geraha 4 ini. Kami percaya Tuhan, Yesus itu adalah sumber damai sejahtera kami. Oleh karena itu kalau kami memiliki Yesus, pasti ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati melalui damai sejahtera yang kami miliki itu Tuhan. Kau berkati ke keluarga kami. Berkati Tuhan kesehatan kami. Berkati pekerjaan usaha kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Tony yang sedang menjadi berkat untuk malam hari ini. Berkati keluarganya yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan Kau berkati kesehatannya, mempersiapkan dia boleh hadir di hari Natal nanti Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Terima kasih untuk semua staf gembala yang hadir pada malam hari ini. Juga para diaken, diakones, Geraha 4. Juga semua pelayan yang sudah mengambil bagian sepanjang hari minggu ini Tuhan. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Mari angkatlah tangan kita. Pulanglah, terimalah dengan iman. Berkat Bapak Yahweh di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus memberkati menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus.